menjalankan fungsi-fungsi yang semestinya, yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zamannya. Masjid tidak hanya difungsikan, dijalankan sebagai alat ubudiyah saja. Masjid tidak hanya difungsikan sebagai alat untuk tempat ibadah saja. Masjid tidak hanya digunakan untuk sholat saja, berzikir saja. Akan tetapi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 5 fungsi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalankan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Jum'ah Masjid Mahabatullah yang dirahmati Allah. Pada tanggal 23 Juli 2023, tepatnya 4 bulan yang lalu, lebih 1 hari, telah terlaksana sebuah agenda besar di kota Jambi, di provinsi Jambi. Sebuah agenda yang dihadiri oleh kurang lebih 50 masjid-masjid yang ada di kota Jambi dan sekitarnya. Acara tersebut bernama Kongres Masjid Pemberdaya yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2023, yang dimulai dengan sebuah agenda workshop masjid-masjid pemberdaya di 1 hari sebelumnya, 22 Juli 2023. Agenda tersebut menyepakati bahwa kita harus sama-sama bersepakat, para pengurus masjid yang hadir bersepakat untuk melaksanakan agenda besar keumatan, memastikan masjid menjalankan fungsi-fungsi yang semestinya, yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zamannya. Masjid tidak hanya difungsikan, dijalankan sebagai alat ubudiyah saja. Masjid tidak hanya difungsikan sebagai alat untuk tempat ibadah saja. Masjid tidak hanya digunakan untuk sholat saja, berzikir saja. Akan tetapi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
ada 5 fungsi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalankan, dan itu semestinya disepakati dan dijalankan oleh semua masjid yang ada di Indonesia ini. Terkhusus yang hadir di ruang bola gedung Gubernur Jambi pada saat itu. Semuanya bersepakat untuk kita sama-sama melaksanakan 5 pilar masjid pemberdaya yang menjadi prinsip-prinsip masjid pemberdaya pada saat itu. Pilar yang pertama adalah Baitullah. Pilar yang kedua adalah Baitul Mal. Pilar yang ketiga adalah Baitul Tarbiyah. Pilar yang keempat adalah Baitul Dakwah. Pilar yang kelima adalah Baitul Muamalah. Semua berpikir, semua berdiskusi, semua menyepakati bahwa kita harus menjadikan masjid-masjid kita untuk menjadi masjid pemberdaya yang tidak hanya memikirkan apa yang dipikirkan pengurusnya, yang tidak hanya memikirkan apa yang tidak terlintas dari apa-apa jamaah yang di dalamnya, akan tetapi berpikir keumatan. Apa saat ini yang dibutuhkan umat? Apa yang saat ini dibutuhkan masyarakat? Apa yang saat ini masyarakat menjerit atas kebutuhan dasarnya? Masjid harus memahami dan mengerti dan kemudian menghadirkan solusi. Jika merujuk kepada fungsi tersebut, yang pertama adalah Baitullah. Masjid ini harus memiliki fungsi dan menyukupi fungsi ini, karena ini fungsi yang utama. Fungsi Baitullah adalah fungsi di mana masjid menghadirkan kegiatan ibadah ubudiyah yang sempurna. Yang pertama, ada imam yang fasih dan faqih. Alhamdulillah masjid ini sudah menghadirkan itu. Imam yang fasih dan faqih. Fasih bacaannya kan itu syarat sholat kita. Jamaah yang rahmati Allah, sholat kita bisa sah kalau suratul Fatihahnya sempurna. Bacaan Al-Quran yang kita baca sempurna, fasahahnya baik, maka itu harus dipelajari dengan baik dan dipimpin oleh imam yang bacaannya baik. Tetapi kalau imam bacaannya tidak sempurna, bahkan ada lahnul jali. Lahnul jali adalah bacaan yang sampai merubah arti, maka tidak sah, kata Imam Syafi'i, bagi mereka yang memimpin jamaah yang fasih bacaannya. Kecuali jamaah yang sama-sama ummi, tidak sempurna bacaannya. Yang kedua, faqih. Imam yang faqih kelak ketika ada khatib berhalangan, maka dia siap untuk menjalankan khatib, fungsi khatib. Jadi kalau ada khatib berhalangan hadir, tidak ada isu sholat Jumat nggak jadi dijalankan. Karena imamnya juga siap menjadi khatib. Itu pertama. Yang kedua, ada muadzin yang istiqamah. Suaranya baik, syukur-syukur merdu, sehingga orang tidak terganggu dengan kerasnya suara yang sumbang. Maka muadzin itu menjadi bagian yang prinsip yang harus dijaga, karena akan mengawal waktu-waktu sholat kita. Yang ketiga, ada tempat yang suci untuk sholat, karena itu syarat sahnya sholat kita, tempatnya suci dan menghadap ke kiblat. Dan yang keempat, ada fasilitas tempat wudhu yang sempurna dan representatif, sehingga mereka yang butuh buang hajat, mereka yang butuh mensucikan hadas kecilnya bisa dinunaikan dengan baik. Dan yang kelima adalah ada sarana prasarana yang memastikan kita bisa melakukan thaharah dengan baik dan memastikan seluruh ibudiyah kita sempurna dengan baik. Ini adalah fungsi Baitullah. Jamaah yang rahmati Allah, Baitullah tidak akan bisa terlaksana dengan baik kalau tidak ada Baitul Mal. Yaitu fungsi yang kedua yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun jalankan. Di samping Masjid Nabawi itu ada tumpukan di mana memang di situ Baitul Mal dikumpulkan oleh Nabi. Ketika terjadi perang, ada ghanimah ditumpuk di situ, dikumpulkan di situ, ada faid dikumpulkan di situ, ada orang butuh dikasihkan. Ada sahabat butuh diberikan, ada sahabat yang meminta dikasihkan. Di zaman Rasulullah, orang lapar ke masjid kenyang, orang takut ke masjid jadi aman, orang punya masalah di masjid jadi solusi. Apakah masjid kita saat ini sudah menghadirkan solusi bagi umat kita, bagi masyarakat kita? Baitul Mal satu proses di mana kita menghadirkan, menghimpun dana dari masyarakat, mengelola dengan transparan, menyalurkan dengan amanah.
Istilah sekarang itu UPZ, unit pengumpul zakat di bawah Basnas, atau lembaga amil zakat yang di situ dikelola secara profesional oleh masyarakat berbasis masjid. Maka menghimpunnya harus transparan, uang masuk berapa tercatat dengan rapi, maka harus ada orang yang mencatat dengan baik. Begitu dimasuk di situ ada uang zakat, uang sedekah, uang infak, uang tematik untuk Palestina, harus dicatat dengan pencatatan yang rapi. Masuknya 100 juta, keluarnya juga 100 juta, nggak boleh dimakan oleh pengurusnya sendiri. Begitu keluar maka dicatat pengeluaran sebagaimana pengeluaran yang diberikan, yang dijalankan, itu transparansi. Begitu transparan, masyarakat memberikan kepercayaan. Begitu memberikan kepercayaan, tromol infak penuh. Begitu tromol infak penuh, imam sejahtera, muadzin sejahtera, marbot sejahtera, pengurusnya juga sejahtera. Itu yang dimaksud sebuah konsepsi di mana Baitul Mal bisa mensejahterakan para pengurus, takmir masjid, dan berikut para penggawa yang menjalankan fungsi utama Baitullah di dalam masjid. Nah, dana zakat ada syariatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatul lil fuqara wal masakin wa 'amilina 'alaiha wal mu'allafati fi qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Zakat itu untuk 8 asnaf, dan masjid kalau memang menghadirkan sebuah lembaga amil zakat yang profesional, akuntabel, perhatikan ini. Perhatikan fakir di sekeliling masjid. Perhatikan miskin di sekeliling masjid. Perhatikan mu'alaf di sekeliling masjid. Profesionalkan dan sejahterakan para amil zakat di masjid. Karena kalau kita merujuk di ayat 18-nya, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayat selanjutnya, wa aqamas salata wa ataz zakah. Allah meletakkan syariat, wa aqamas salat, mendirikan salat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat dalam satu kalimat pertama yang dimulai innama ya'muru masajidallah. Sehingga mengelola zakat itu di masjid, mengenyangkan para jamaah yang hendak menunaikan sholat itu di masjid, pakai dana Baitul Mal. Jadi bagaimana bisa khusyuk kalau lapar perutnya? Bagaimana bisa mencoblos dengan akal sehat tanpa dipengaruhi oleh serangan fajar kalau lapar perutnya? Maka kenyangkan jamaah, kenyangkan umat, kenyangkan seluruh masyarakat, sehingga mereka di pemilu ini akan mencoblos mereka yang betul-betul menjaga kepentingan umat, menjaga kepentingan masyarakat, tidak sekedar melakukan serangan fajar yang itu sama sekali tidak halalkan oleh syariat kita. Berikan izzah masyarakat kita, berikan izzah umat kita, berikan izzah dengan kembali ke masjid, kenyang di masjid, sejahtera di masjid, dengan secara profesional masjid mengelola Baitul Mal. Karena itu syariat yang Allah syariatkan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah. Aqamas salata wa ataz zakah itu di dalam masjid. Setelah itu walam yakhsha illallah, enggak ada takut sama sekali. Sama orang nggak takut karena perutnya kenyang, imannya kuat, hanya pada Allah rasa takut itu. Kembali ke masjid karena itu ada peradaban kebaikan di situ. Selama masjid dikelola secara profesional, menjalankan semua titah yang dititahkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baitul Mal fungsi yang kedua, sejahterakan marbot, sejahterakan imam, sejahterakan para ustadz-ustadz, guru-guru ngaji yang mengajarkan adik-adik kita, anak-anak kita, TPA, TPQ. Sejahterakan para guru-guru ngaji yang memastikan tauhid akidah masyarakat terjaga. Sejahterakan mereka yang ngurus masjid. Insya Allah Allah urus yang mensejahterakan itu melalui Baitul Mal di masjid. Lalu peran kita apa?
Itu kan innama ya'muru masajidallah, takmir masjid. Apakah ayat itu hanya untuk mereka yang namanya tertulis dalam daftar struktur takmir masjid Mahabbatullah, takmir masjid Al-Ikhlas, takmir masjid-masjid yang lain? Tidak. Tidak, wahai jamaah yang rahmati Allah. Itu untuk seluruh kita. Ayat itu untuk seluruh kita. Kita disuruh oleh Allah untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Gak cuma masjid loh. Redaksinya itu masajid Allah, masjid-masjid Allah. Ambil peran itu, ambil fungsi itu, ambil peran itu untuk memastikan kita bagian dari ya'muru masajidallah, dan kita man amana billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah hingga hari akhir, memiliki visi ke depan. Kira-kira akhirat nanti, di akhirat nanti posisi kita di hadapan Allah seperti apa? Wajah kita bisa terang benderang tersenyum di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Atau kadang murung merenung karena kita tidak tahu bagaimana perhitungan amal ibadah kita. Uang saku kita nggak cukup di akhirat nanti. Maka dari itu ayo berkontribusi. Pastikan yang terbaik kita berikan di masjid ini. Pastikan yang terbaik kita tunaikan di masjid ini. Tunaikan zakat, tunaikan infak, tunaikan wakaf dengan wakaf yang terbaik di masjid ini untuk memberikan keberkahan peradaban Islam berbasis masjid, untuk mengenyangkan mereka yang lapar, untuk memastikan hatinya nggak takut sama mereka yang mengancam untuk berbuat kezaliman. Hanya Allah tempat kita mengadu, bersandar, dan disitulah tauhid yang mengajarkan. Fungsi yang ketiga, yaitu tarbiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tauhid, mengajarkan fiqih, mengajarkan syariat Islam itu di masjid. Mendirikan majelis-majelis di masjid, halaqah-halaqah di masjid. Maka ramaikan masjid untuk tarbiyah, ramaikan masjid untuk mengkaji ilmu, ngaji. Ngaji apa sih yang Allah maksud dalam firman-nya, syariatnya, apa yang dimaksud Allah untuk setiap firman yang Allah turunkan, apa yang harus saya pahami dan apa yang harus saya lakukan untuk setiap tindakan dalam kehidupan kita. Ngaji di situ. Jadikan masjid tempat ibadah, jadikan masjid tempat untuk tarbiyah. Tarbiyah itu mereka yang sudah ada bagian dari jamaah di dalam masjid itu dididik, diajarkan syariat dengan benar, diajarkan ilmu-ilmu prinsip yang itu umat harus ada. Fardu kifayah hukumnya umat Islam harus paham ekonomi. Fardu kifayah umat Islam harus memahami ilmu politik. Fardu kifayah umat Islam harus memahami ilmu perbintangan. Fardu kifayah hukumnya umat Islam harus memahami ilmu-ilmu yang menjadikan umat ini memiliki izzah. Jangan berikan semua yang profesional ke barat. Jangan berikan semua yang pinter itu orang-orang barat. Tetapi Islam dulu gudangnya ilmu. Di Andalusia, di Cordova, di Spanyol itu pusatnya peradaban Islam. Di Irak itu dulu pusatnya peradaban keilmuan Islam. Keilmuan di Palestina yang saat ini dijajah oleh Israel, laknatullah, itu tempatnya para nabi, para anbiya, para khulafaur rasyidin menebarkan Islam dengan sangat mulia dan luar biasa. Maka tarbiyah berbasis masjid. Fungsi yang keempat adalah baitud dakwah. Mereka yang belum ada dan kenal masjid ditarik ke masjid, makan-makan di masjid. Ke masjid walaupun hanya makan saja jangan dilarang, jangan ditegur. Ke masjid walaupun buang air kencing saja, buang air seni saja jangan ditegur. Syukur alhamdulillah dia mau datang ke masjid. Buka masjid 24 jam, berikan fasilitas terbaik semampu pengurus masjid memberikan fasilitas, karena disitulah dakwah kita kepada mereka yang belum kenal dengan masjid. Yang sudah menjadi bagian dari masjid teruslah berkontribusi menjadi takmir masjid meskipun namanya nggak tertulis dalam daftar pengurus takmir masjid, tapi nama kita tertulis di Lauhul Mahfuz sana sebagai pemakmur masjid Mahabbatullah, sebagai pemakmur masjid-masjid yang memang ada di lingkungan kita. Dakwah kita hidupkan di masjid. Dan fungsi yang kelima adalah baitul muamalah. Jamaah sholat Jumat yang rahmati Allah, kita sadari tidak semua makanan yang kita makan itu halal barangkali. Mencari yang halal itu begitu sulit di zaman ini.
maka hadirkan sesekali di masjid yang memang ada program untuk memberikan makan bagi mereka yang membutuhkan. Barangkali itu adalah bagian dari makanan yang halal untuk supaya kita menggenapi tubuh ini yang barangkali masih ada daging haramnya, ada makanan haramnya yang masuk. Mereka yang susah diajari barangkali masih ada daging haram di situ, susah diberikan ayat-ayat Allah karena memang masih tertolak atas keharaman dagingnya. Tetapi kalau terus diberikan sebuah nafkah yang halal di zona muamalah, di Baitul Muamalah berbasis masjid, barangkali di situ adalah satu fase di mana membersihkan dari yang najis-najis, membersihkan dari yang haram-haram, dari hal yang memang di situ semestinya harus bersih dari itu. Dan masjid mengembalikan itu menjadi jasad tubuh raga yang suci. Baitul Muamalah, hadirkan ruang-ruang yang bisa mengembangkan jamaah untuk bertransaksi, berkomunikasi, bermuamalah yang halal thayyib, menghindari dan menjauhi riba, menghindari dan menjauhi semua kezaliman, memastikan semua yang ditransaksikan adalah baik sesuai syariat. Maka dari itu, mari kita kembalikan aktivitas kita kembali ke masjid. Kita jadikan masjid kita tempat berdiskusi. Kita jadikan masjid kita tempat berkomunikasi. Kita jadikan masjid kita tempat untuk berinteraksi. Yang itu semoga menjadi wasilah kita kelak di yaumil akhir, di hari akhir. Ada 7 golongan yang Allah akan memberikan naungan dan pertolongan. Salah satunya adalah mereka yang tertaut hatinya dengan masjid. Semoga kita yang hadir saat ini, yang menjadi bagian dari jamaah sholat Jum'ah di masjid ini, Allah berikan kebaikan, Allah berikan keridhaan untuk menjadi takmir masjid-masjid Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah, menghidup-hidupkan masjid-masjid Allah, berkontribusi positif kepada dakwah di masjid Allah untuk supaya kita kelak menjadi bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan ridha dan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Khatib tutup dengan membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وقاضي الحاجات. اغفر لنا يا الله ولوالدينا وذرياتنا، كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا، ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما هيدنا إلا الخالق ربنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا آخرنا المنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق الحقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، خصوصا بلدنا إندونيسيا وبلد المسلمين خصوصا في غزة فلسطين، خصوصا في غزة فلسطين، خصوصا في غزة فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في غزة فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في غزة فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان وكل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.